jemaat Tidar Blessing. Mari kita bersama-sama naikkan pujian dan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus yang dahsyat. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kami bersyukur memiliki Allah yang besar, memiliki Tuhan yang dahsyat seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Biar kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Kami rindu Engkau. Kami rindu Engkau Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelam
di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kami rindu Engkau Tuhan. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Yang rindu Tuhan, mari angkat tangan berkatakan, ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Oh, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap
Shalom, selamat malam, Tuhan memberkati. Hari ini saya mendapat kehormatan untuk menyampaikan berita firman dalam doa malam di Tidar Blessing. Hari ini saya akan menyampaikan berita firman, tapi sebelumnya kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan memberikan kami kehormatan untuk lagi kembali mengabdi kepada Tuhan. Saatnya tiba, sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami, ampuni dosa-dosa kami, agar hidup kami berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan senang melihat hidup kami yang saat ini sedang menyembah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Pekerjaan setan sudah dihancurkan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati setiap benih firman yang akan ditabur menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Dengan iman semua katakan amin. Baik saudara, hari ini saya akan menyampaikan berita firman dengan satu tema, yaitu tahun persiapan. Saudara, saya baca di dalam Matius 16 ayat 2 sampai 3. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Ini satu hal yang aneh saudara. Kalau kita petang hari langit merah, kita berkata akan datang apa saudara? Yaitu cerah, harinya cerah. Tapi langit yang merah tapi ditambah redup, wah hari akan buruk, akan datang yaitu hujan. Rupa apa saja kita bisa membedakan, tetapi kamu tidak bisa membedakan tanda-tanda zaman. Coba saya bandingkan aja ya dalam Injil Lukas 12 54 sampai 56. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat awan selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Nah saudara, kalau kita baca ini ingat saya pikirannya itu zaman ini katanya zaman apa? Zaman edan, ndak keduman saya. Tapi ini kita lain saudara. Kalau kamu bisa mengetahui apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, kita berkata akan datang hujan. Apabila kamu angin selatan bertiup, kamu berkata akan panas terik gitu ya. Dan hal memang itu terjadi. Tetapi dikatakan hai orang-orang munafik gitu loh. Kenapa disebut munafik? Karena cuma mengerti tapi dia tidak tahu apa-apa gitu loh. Rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Ini kalau kita saat ini menghadapi COVID ini, seluruh dunia sedang ditampi besar-besaran. Makanya kalau saya doa malam, doa rantai, saya selalu berkata Tuhan, biar bangsa-bangsa di seluruh dunia bertobat. Negeri-negeri bertobat, suku-suku bertobat, orang-orang jahat bertobat, orang-orang yang tidak percaya Yesus mau percaya Yesus supaya mereka itu diselamatkan saudara. Perlunya bagi orang percaya memasuki tahun 2021 ini untuk melakukan persiapan rohani demi dikatakan pelayanan atau kelayakan kita menyongsong kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Nah saudara, kalau kita melihat kali yang kedua ini, mari kita belajar satu contoh dalam Alkitab, yaitu mengenai Nuh ya, yang mempersiapkan diri untuk menghadapi permusnahan bumi yang mengerikan melalui apa? Air bah. Nah saudara, pada waktu Nuh, saya baca semua di rumah aja ya, tapi itu kitab Kejadian 6 saudara. Saya baca ayat 11 sampai 12 sampai 22. Kejadian 6, 11 sampai 22 itu dibagi 4 saja, 4 metode saudara, atau 4 pokok yang besar ya. Yang pertama itu satu, berpegang pada firman Tuhan. Artinya itu hidupnya tuh terus berpegang pada firman Tuhan.
Kejadian 6:22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Allah itu bersabda kepada Nuh untuk membuat bahtera yang diterimanya pada waktu dikatakan adanya dengan hati yang percaya. Karena dikatakan ia tuh sama sekali tidak meragukan atau menyaksikan gitu ya kebenaran firman itu. Ingat dahulu itu belum ada Alkitab, saudara, belum ada Alkitab. Tapi kemungkinan juga kalau Nuh mau menolak itu gampang. Tapi lebih besar nampak dikatakan di sini, Nuh tuh memiliki hati yang selalu siap untuk menerima firman Tuhan. Nah ini, kalau kita terus berpegang pada firman Tuhan, Nuh ini sebetulnya kalau dia mau menolak itu gampang. Karena waktu dulu kan tidak ada Alkitab, zamannya Nuh dulu tidak ada Alkitab. Tapi sekarang sudah ada Alkitab. Dan Alkitab ini diterjemahkan dari berapa puluh bahasa di seluruh dunia, saudara. Tapi Nuh disuruh bikin bahtera, nurut. Padahal kalau saya baca selanjutnya aja. Yang kedua, yaitu ketaatan. Bukan cuma pegang firman, tapi dia taat, saudara, taat. Ibrani 11 ayat 7 ya. Mengatakan begini, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Waduh, jadi Nuh itu mulai zamannya sebelum Tuhan Yesus sudah dikatakan mengenai ketaatan imannya daripada Nuh ini, saudara. Nuh itu dikenal sebagai seorang petani. Ia tidak punya pengalaman atau skill untuk menjadi seorang tukang kayu, saudara. Lagi pula usianya waktu Tuhan memerintahkan Nuh itu, umurnya Nuh itu sudah 480 tahun. Sebenarnya Nuh ada alasan untuk menolak. Tetapi Nuh itu mentaati Allah. Nuh membuat sebuah bahtera yang ukurannya sangat besar, diperkirakan kalau saya baca semuanya dalam kitab Kejadian 6 itu, yang dibikin bahtera itu besarnya loh, panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta, bertingkat 3 lagi. Itu kalau bahtera itu bisa dimuat kontainer, saudara, itu bisa muat 32.800 ton kargo. Hebat enggak tuh? 32.800 ton kargo. Iman yang tidak disertai unsur ketaatan selalu menjadi ketertawaan manusia, saudara, atau ketertawaan dunia. Jadi kalau kita punya iman tapi taat, ada wujudnya. Kalau Nuh itu artinya Nuh itu misalnya, wah aku menolak gitu ya, menolak enggak mau, itu bisa aja. Tapi Nuh itu orangnya taat, saudara, taat sekalipun usianya 480 tahun. Umurnya hebat-hebat zaman dulu, nanti saya baca terusnya ya. Itu poin yang kedua, ketaatan. Yang pertama tadi apa? Berpegang pada firman Tuhan. Wah, pegang firman Tuhan itu. Saya juga belajar, saudara, mulai muda sampai saat ini. Saya baru umur 76 ya, masih baru ya. Kalau dibandingin Nuh ini 480. Orang sekarang kata Raja Daud, Mazmur 90:10. Kalau kuat umurnya berapa? 70. Kalau kuat lagi 80. Lebihnya enggak tahu gitu ya. Suami saya umur 90, lebih 25 hari berangkat. Adiknya kemarin 92 juga berangkat. Mamanya umur 100 juga berangkat. Papanya 116 juga berangkat. Tidak ada yang kekal loh, saudara. Semuanya itu ada batasnya gitu loh. Makanya dalam Alkitab mengatakan ada waktunya lahir, ada waktunya apa? Mati. Ada waktunya ketemu, ada waktunya berpisah. Gitu ya.
Selanjutnya enggak apa-apa lah, jangan diteruskan itu. Yang ketiga, kesabaran. Pegang tak pada firman, taat, tapi Nuh itu punya jiwa sabar. Saudara. Saya kan ada satu kata begini ya, sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya datang mendadak, sekolahnya seumur hidup. Duh. Kesabaran saudara. Salah satu ujian iman adalah waktu. Waktu itu ya. Kalau waktu begitu banyak saudara. Waktu Nuh menerima perintah dari Tuhan, ia berusia 480 tahun. Waktu air bah melanda seluruh bumi, usia Nuh itu sudah 600. Karena bangun Batra itu bukan 1 tahun 2 tahun, 120 tahun. Jadi dia itu sampai umur 600 baru terjadi air bah. Wah, tapi wah hebat saudara. Tapi Nuh itu mati umur berapa? 950 tahun. Hebat enggak tuh? Adam aja 930, kalah sama Nuh. Ya apa enggak? Henok cuma 365, Abraham 175, Ishak 180, Abraham, Ishak, Yakub 130, Yusuf 110, kalah sama mertua saya. Tapi kalau kita baca ini Nuh ini umur 950 tahun. Nuh itu punya anak baru umur 500. 500 itu baru punya anak Sem, Ham, Yafet. Makanya pada waktu dia umurnya 600 masuk dalam Batra, itu bawa anaknya 3 Sem, Ham, Yafet itu bawa istrinya semua 3. Nah saudara ya, jadi Nuh ini harus bersabar selama 120 tahun untuk melihat kenyataan dari apa yang Allah telah katakan. Sungguh suatu masa penantian yang sangat melelahkan. Melelahkan loh saudara. Namun Nuh itu mengatasi semuanya dengan baik. Dan semuanya itu hanyalah bisa terjadi apabila Nuh mempunyai iman yang sangat kuat. Kalau nanti itu sabar boleh ya 1 jam 2 jam. Lalu kak sabar sampai 120 tahun. Saya pernah di Amerika ditinggal teman saya. Saya tinggal di pinggir jalan. Pernah kan kalau bersaksi di Tidar Blessing ini pernah. Lah iya, saya telepon teman saya. Untung saya ini orangnya pinter apal gitu, apalan tuh pinter. Teleponnya tak ingat, ling pak ciu pak au ling pak isan u. Ling pak san pak u ling pak osan u. Oh itu bukan itu HP saya. Itu orangnya nerima tuh ngomong apa? Bu Esther, saya ini masih kerja. Saya nanti jemput jam waktu itu saya nunggu itu mulai jam berapa dia siang sudah. Ditinggal tuh teman saya di pinggir jalan di muka restoran, tapi saya lapar tak bisa masuk karena koper saya banyak. Waduh dia bilang, saya jam 7 ya Bu Esther. Waduh iya enggak apa-apa daripada dijemput, saya enggak ngerti jalan kemana-kemana ya hilang nanti saya di Amerika. Waktu itu di Los Angeles saudara. Waduh enggak di Anaheim. Saudara tahu, saya nunggu itu bayangkan mulai jam 4, enggak sih jam 4, 5, 6, 7, 3 jam. 3 jam di pinggir jalan itu seperti kayak setahun saudara. Lama sekali sampai aduh Tuhan ini apa sih jam piro nih belum. Jam piro nih sebelum. Akhirnya saudara sembahyang terus sama melek saya ada koper. Sembahyang lagi melek saya ada koper. Akhirnya ada teman, bukan teman. Orang polisi datang. Where are you come from? I come from Indonesia. Why you stay here? My friend come here 7 o'clock. Oh never mind. Tidak apa-apa katanya. Suruh tunggu. Jadi saya dijaga sama polisi. Aduh kalau enggak. Orang negro itu wirawiri bisa diambil koper saya. Tapi Tuhan itu ajaib. Bisa dikirim polisi jejer saya. Gak berani. Jadi saya aman.
Di mana saja berada, kalau ada penyertaan Tuhan tuh hebat. Diuji sabar saya. Cuma saya ini kadang-kadang mikir ya, salah satu ujian iman adalah waktu. Iman itu selalu bekerja sama dengan waktu atau kesabaran. Waktu itu yang menunjukkan apakah seseorang mempunyai iman yang kokoh atau tidak. Ya punya iman sih punya iman, tapi waktunya ini jalan terus. Saudara. Saya kadang-kadang, aduh Tuhan, ini jamnya ya, saya ini satu hari ini sudah kelayapan, sudah ini ketiga tempat saudara. Tapi saya bersyukur karena saya, waduh nanti aku mau berangkat ya. Pokoknya nanti 6:30 mesti keluar aku, mau berangkat aku. Ya puji Tuhan anak saya bisa nganter. Puji Tuhan kalau enggak saya tidak berani pakai taksi tidak berani. Saudara puji Tuhan dan Tuhan itu memang baik sama saya. Akhirnya saya bisa ketolong saudara. Mujizat ya. Yang keempat saudara, percaya. Atau iman juga nih, percaya. Ibrani 11:7a mengatakan apa? Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Ujian waktu yang cukup lama, 120 tahun. Seringkali membuat iman goyah atau meragukan apa yang akan terjadi. Ribuan tahun tertulis tentang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Tapi sampai hari ini belum juga datang, belum juga terjadi. Membuat banyak orang ragu-ragu, bahkan tak jarang sudah mengabaikannya. Coba mari kita terus percaya dan mempersiapkan karena hujan lebat pasti turun sudah. Katakan 2, 3, hujan lebat pasti turun. Tuhan datang pasti datang. Katakan amin, pasti datang. Saudara, saya yakin walaupun ya artinya sejak dulu mama saya masih hidup, oh Tuhan mau datang. Mama saya meninggal mulai tahun 84 sampai sekarang. Kok Tuhan tidak datang-datang? Dulu saya muda sampai saat ini umur 76. Tuhan belum datang. Iya, kamu enak. Saya sudah percaya Tuhan. Tapi coba lihat orang-orang di sekitar kamu itu belum percaya Tuhan. Maka mereka juga akan binasa. Makanya kita harus artinya tuh mempersiapkan gitu. Kapan Tuhan datang jangan pusing. Yang penting ada persiapan. Siap gitu loh. Jadi kita tidak boleh kapan Tuhan datang, aku bosan. Jangan saudara. Kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti datang saudara ya. Puji Tuhan. Kalau dikatakan hujan awal, hujan akhir. Keluaran 3:3 ya. Yakni suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk. Supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Siapa itu? Bangsa Israel. Tidak mau sampai berjalan bersama bangsa Israel. Karena bangsa Israel itu tegar tengkuk. Artinya itu keras kepala saudara. Sudah dikasih tahu. Aku memimpin kamu pada suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kamu kok enggak percaya? Waduh, padahal mujizat Tuhan dari awal keluar dari Mesir 10 tula. Perjalanannya perang menang. Menghadapi laut Tiberau jalan. Sampai laut seperti tebing. Wah, kalau melapar Tuhan kasih mana. Tuhan kepingin makan daging Tuhan kirim burung puyuh. Kurang apa saudara? Wah ini bangsa Israel ini mokong. Sekarang kita lihat ya di TV ya. Dia gencar terus itu. Palestina, Gaza, hancur semua gedung-gedungnya. Oh PBB rame. Amerika bilang stop, jangan diteruskan. Wah negara Indonesia juga ikut partisipasi supaya bangsa itu tidak sampai punah gitu ya. Tapi tidak tahu apa maunya Tuhan kan kita tidak tahu saudara. Itu permulaan tanda zaman ataukah itu nanti terus berlanjut. Kan Matius 24 bilang kedatanganku itu nanti bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, sungai meluap, tanah longsor, banjir bandang, tsunami, wah kejahatan tambah jahat, yang baik tambah baik. Wah hebat. Saya sendiri saudara,
Kalau dipikir tiap kali pergi ke Asri Abadi, khotbah di Papa punya kuburan. Dulu tuh cuma 60 dah, 65 dah. Sekarang kemarin saya datang tuh 95. Wah, sampai uang saya biasanya bawa 5 juta itu cukup lah, uang kontan itu. Lain sembako, lain dikasih ikan, ya, dikasih apa lagi. Pokoknya semua lah yang saya punya tuh semua saya bawa, beras, gula, minyak, super mie, ada stroke, bihun. Saya kasih uang lagi, apalagi saya ini nanti saya akan berangkat ada berkat kaos, saya tak kasihkan kaos. Jadi kalau kita mikir sekarang ini banyak orang yang susah, banyak orang lapar. Tapi Tuhan pelihara saya. Justru keadaan pandemi gini jemaat saya tuh selalu ada berkat sembako. Tiap minggu hampir tapi tidak terus saya memang tak stop supaya datang gereja bukan tujuannya sembako. Jadi saya diam-diam gitu atau saya kasih gitu. Atau saya kasih kalau datang kebaktian jam 9 cuma 1 kali. Jadi jam 8 yang datang dulu baru tak kasih. Kalau sudah jam 9 toko tutup. Tidak ada. Bu saya belum dapat, toko tutup. Tidak ada Isa. Nah saudara sekarang ini sampai sekarang. Jadi ini seperti yakni suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya saudara. Kalau Tuhan memberkati bukan cuma susu itu sudah sehat. Ditambah madu, tambah kuat sudah ya. Sakarya 10 ayat 1. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan membawa hujan deras dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Wah, jadi kita melihat di sini hujan pada dikatakan musimnya, musim semi. Tuhan yang membuat awan membawa hujan deras, hujan lebat diberikan kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Artinya ada tanaman yang bisa berhasil. Tidak seperti kalau ada belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pengirik, itu semua tidak ada. Kalau Tuhan yang pelihara, itu semua pekerjaan-pekerjaan yang merugikan itu semua disingkirkan sama Tuhan. Yang berikut terakhir saudara, Ulangan 11 ayat 14. Ulangan 11, 14. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya. Ya, hujan awal, hujan akhir. Sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Wah, 3 macam. Mengumpulkan gandum, makanan kita. Anggur, apa saudara? Wah, sukacita ya. Minyak, terus diurapi Tuhan terus. Terus diurapi Tuhan. Saya kemana-mana tuh gak pernah, kalau saya tugas ke Solo baru, lewat tol, Solo, Surabaya, sekian cepat, 2,5 jam. Senang sekali. Saya katakan Tuhan, dulu saya naik kereta api, sekarang enggak usah ya, enak sekarang. Semuanya sudah, pokoknya jalan mulus gitu loh. Nah saudara, seperti kita tuh sudah, gandum itu berkat itu sudah disediakan. Anggur ada sukacita saudara. Minyak ada kuasa urapan terus menerus. Sehingga kemana saja kita pergi tuh tidak pernah ditinggalkan. Itu mujizat saudara. Jadi ambillah contoh seperti Nuh ya. Yang pertama tadi Nuh apa? Berpegang pada firman Tuhan. Yang kedua ketaatan. Taat. Biarpun dia umurnya 480 taat. Ditambah bikin Batra 120 tahun. Baru 600 tahun baru masuk Batra. Dia taat. Yang ketiga apa? Sabar. Sabar itu memang diuji dengan waktu saudara. Kalau kita nunggu seseorang seperti saya tadi di Amerika. Nunggu itu waktu. Tapi mesti ada kata sabar.
Suami saya tuh orangnya sabar, tapi saya ini orangnya memang tipe keras. Tapi sabar ketemu keras, anaknya cukupan gitu ya. Tapi kalau kita pikir sudah, sabar itu tidak gampang. Itu perlu ujian waktu. Waktu yang begitu lama baru diproses, baru kita jadi orang yang sabar. Ya sudah ya. Yang keempat itu adalah apa saudara? Yaitu percaya. Percayakah kita bahwa Tuhan mau datang? Amin. Amin. Apakah kita yakin Tuhan mau pasti datang kali yang kedua? Amin. Yes, gitu ya. Makanya kalau kita berdoa itu banyak jemaat saya kalau doa tuh nangis gitu. Terus kalau suku sembahyang nangis. Tapi saya bilang, Tuhan tuh kepingin lihat wajahmu tuh sukacita. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, tetaplah berdoa. Makanya kalau ini taat firman Tuhan, sabar sampai 120 tahun, percaya terus sampai terjadi mujizat. Maka pandangan itu hanya satu, berpegang pada firman Tuhan. Amin. Saya yakin jemaat terus berpegang pada firman Tuhan. Tetap taat walaupun hanya melalui online. Sabar sampai ini pandemi berlalu. Dan kita percaya Tuhan sudah menguji bangsa-bangsa supaya semua bangsa bertobat, balik pada jalan firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapak mengajar kami firman Tuhan. Walaupun waktu singkat, tapi kami percaya bahwa setiap benih firman yang ditabur menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Berkati Tidar Blessing ini supaya berkembang, bertambah-tambah, banyak jiwa diselamatkan. Berkati semua pekerja melalui online, melalui Tuhan segala macam bentuk demi kemajuan pekabaran Injil di tempat ini. Biarlah Tidar Blessing ini terus maju, berkat mengalir dari segala penjuru. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami naikkan kepadamu dalam nama Yesus. Dengan iman semua katakan amin. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus kita baik. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lama. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat firman-Mu yang sudah datang kepada kami dan memberkati kami, memberikan kekuatan atas setiap kami. Sehingga pada malam hari ini Tuhan, seluruh jemaat-Mu diberkati. Saat ini mereka yang mengalami beban berat Tuhan, saat ini mereka boleh melihat jalan keluar. Yang sakit boleh disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk hamba-Mu Bu Esther Sulaiman yang Tuhan sudah utus menyampaikan kebenaran-Mu di tempat ini. Kau pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati seluruh kehidupannya. Apapun yang hamba-Mu perlukan Tuhan, Engkau Allah yang sudah menyediakan dan memberkati hamba-Mu. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu GBI Tidar Blessing yang dengan setia mengembalikan perpuluhan bahkan persembahan-persembahan yang lainnya. Biarlah Tuhan mengembalikan dengan lipat kali ganda. Biarlah apa yang diusahakan selalu dibuat berhasil dan beruntung oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami memberkati bangsa Indonesia Tuhan. Kami memberkati pemerintahan yang ada di Indonesia Tuhan, dari Bapak Presiden sampai yang tingkat daerah sekalipun. Tuhan berkati. Kami percaya roh takut akan Engkau ada dalam setiap kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Sehingga apapun yang hamba-hamba-Mu putuskan, semuanya hanya untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Biarlah Tuhan, mata Tuhan sedang tertuju atas bangsa kami, sehingga kesembuhan boleh banyak terjadi, pemulihan perekonomian terjadi atas bangsa kami, hujan pertobatan terjadi atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Engkau Yesus Tuhan sebagai juru selamat secara pribadi. Terima kasih, kami memberkati kota Surabaya di mana kami tinggal. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu senantiasa melimpah atas kota Surabaya. Tuhan memberkati pemerintahan yang ada di kota Surabaya. Kami percaya kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami. Untuk itu kami tetap berdoa untuk bangsa ini. Kami mau tetap berdoa untuk kota ini. Biarlah shalom tetap terjadi Tuhan atas bangsa dan kota ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memberkati gereja-Mu di mana ada. Biarlah gereja-Mu boleh menjadi berkat bagi sekitarnya. Kami memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian melayani di GBI Tidar Blessing. Kami percaya Tuhan, jeripaya mereka tidak akan pernah sia-sia dalam mengiring Engkau. Tuhan memberkati seluruh kehidupan mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Tuhan memberkati anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.